Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang Laravel 11. Di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang relationship one-to-one yang polymorphic ya. Nah, pada video kali ini kita ngelanjutin relationship yang polymorphic juga, tapi relationship-nya terhadap one-to-many. Kalau kalian ingat, aku pernah ngebahas tentang relationship polymorphic itu ada banyak, ada one-to-many, many-to-many, one-to-many, sorry, one-to-one, one-to-many, sama many-to-many. Nah, ini video kedua yang ngebahas tentang relationship polymorphic. Jadi kita bakal ngebahas tentang polymorphic relationship yang one-to-many. Kalau kalian belum tahu ya, kalian nonton dulu video sebelumnya yang aku bahas tentang relationship one-to-one. Karena kalau kalian udah nonton video itu, kalian pasti bakal kebantu banget untuk mengerti video yang kali ini. Oke, jadi kita langsung aja lah ya, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Kita refresh sedikit ya pembahasan kita tentang one-to-one polymorphic relationship. Ini dia salah satunya contoh one-to-one polymorphic relationship. Kalau kalian lihat di sini adalah halaman blog dan di dalam blog ada image. Begitu juga dengan tampilan users. Sorry, ini salah ya. Users. Nah, di user juga ada image. Semua itu berasal dari satu table yang sama. Ini dia struktur tabelnya. Jadi, dua table yang harusnya foreign key ke dua table yang berbeda dijadiin satu table yang mana menggunakan type, yaitu memanggil tipenya apa atau modelnya itu kemana path-nya. Kalau user ya user, block ya block, terus tinggal dicari aja. Misalnya ini, user satu image, pemiliknya siapa? Nah, walaupun image able ID-nya atau ID pemiliknya adalah satu, sama-sama satu, Laravel bisa tahu, oh, ngelihat satu ini dari table user. Oh, ngelihat satu ini dari table block dari type ini. Nah, itu cara penggunaan polymorphic relationship. Terus aku liatin juga konsepnya ke kalian. Buat refresh ya, refresh ingatan. Jadi, tanpa adanya polymorphic relationship, kalian kayak begini struktur tabelnya. Kalian mau punya image untuk table block, kalian butuh satu table yang namanya block image misalnya. Begitu juga dengan user, kalian butuh table image user, kalian harus bikin satu table user yang mana nyimpen foreign key user, kayak begitu. Nah, kita bisa menghemat dari dua table jadi table dengan, kita bisa menghemat dari dua table ini menjadi satu table dengan cara seperti ini. Jadi bikin satu table aja, tapi dia bisa tahu dari type-nya itu, foreign key-nya kemana, apakah ke table user, apakah ke table block. Jadi dengan struktur kayak begini, kita bisa membuat data seperti ini. Bisa dilihat, user 1 punyanya image 1, user 2 punyanya image 2, block 1 punya image 3, block 2 image 4. Karena one-to-one relationship, satu user cuma bisa punya satu image. Satu block cuma bisa satu image. Kayak begitu peraturannya. Nah, sekarang gimana dengan one-to-many relationship? Kurang lebih sama semuanya flow-nya, cuman perbedaannya berada di table yang ini, yaitu table polymorphic-nya. Kalau image itu satu user cuman bisa satu image, satu block cuman bisa satu image, dengan menggunakan one-to-many relationship, kalian bisa seperti ini. Satu blok bisa punya satu rating, satu blok bisa punya banyak rating. Tuh, satu blog bisa punya banyak rating. Satu artikel bisa punya banyak rating. Kayak begitu. Nah, itu aja bedanya. Kalau ini one-to-one, satu blog cuma satu image, satu user cuma satu image. Sedangkan kalau one-to-many, satu blog bisa punya banyak rating, satu artikel bisa punya banyak artikel. Nah, ini yang bakal kita bahas. Kita bakal ngerubah yang tadinya membutuhkan dua table menjadi satu table kayak begini. Kurang lebih konsepnya sama kayak one-to-one, tapi perbedaannya ada di table polymorphic-nya. Oke? Kayak begitu teori dan konsepnya. Jadi kita langsung aja ya ke prakteknya biar kalian lebih ngerti dan lebih paham. Kalau kalian lihat di sini polymorphic kita berada di table block dan table artikel, sedangkan database kita belum punya table artikel. Jadi kita bakal butuh bikin table artikel dulu. Oke, langsung aja kita bikin dengan ngebut karena kalian udah belajar ya tentang membuat table dengan menggunakan migration. Aku buka terminal,
Aku clear dulu, clear CLS, CLSSCR, nggak bisa ya. Ini history nggak bisa kehapus, jadi aku close aja, aku buka terminal baru, pilih yang command prompt. Oke, di sini aku bakal bikin php artisan make.2 migration create underscore articles pakai S ya, table karena plural. Oke, tungguin dan udah selesai. Kalau kita lihat ada di database migration dan yang paling bawah. Nah, aku mau yang sederhana-sederhana aja sama kayak blog. Kalau blog kan isinya cuman title, description. Nah, aku mau samain sama blog. Jadi aku bakal copy paste aja yang ada di table blog. Kita lihat create blog table ini aku bakal copy dari title sama description ini aja. Oke, di sini aku paste. Mungkin kayak begini aja ya. Save dan kita coba jalanin php artisan migrate. Enter dan selesai. Sekarang kita punya table baru yaitu articles. Kayak begini, masih kosong. Oke, nice. Aku bakal bikin seedernya supaya data kita keisi. Tapi sebelum itu aku harus bikin modelnya dulu. PHP artisan make.2 model, aku kasih nama artikel dalam bentuk singular. Kayak begitu. Terus aku bakal bikin seeder PHP artisan make.2 seeder, aku kasih nama artikel seeder. Enter. Oke, selesai. Sekarang kita bakal copy paste yang udah ada aja seedernya supaya cepat. Ada di dalam folder database seeders. Kalian bisa lihat di sini block seeder. Nah, di sini untuk block seeder kita bikin menggunakan factory. Factory ngebaca dari, aku lihat dulu, aku agak-agak lupa teman-teman. Ini dia folder factories. Kalian lihat di sini. Oke, kita bakal copy paste ya. Di folder factory ini klik kanan, new file. Kalian bikin aja artikel factory.php. Nah, di sini kita bakal copy paste semuanya ya. Copy paste aja semuanya. Sebentar, ya bisa sih copy paste semua. Nah, sekarang kita rename. Ini nggak perlu rename. Block factory ganti jadi article factory. Terus ini definition, oke, biarin title description, biarin aja. Karena isi table kita sama dengan table block, yaitu ada title dan ada description. Oke, udah selesai, save dan close aja. Nah, sekarang kita copy juga ini semua, atau kita lihat di artikel seeder udah ada kayak begini. Jadi kalian di blok seeder cukup copy isinya aja kayak begini. Oke, kalian copy isinya aja, kalian paste ke dalam artikel seeder kalian. Terus kalian klik kanan di DB import class. Ini supaya bisa melakukan ini kalian perlu ya, install extension yang namanya PHP namespace resolver. Oke, balik lagi. Aku undo dulu. Aku klik kanan, import class di tulisan DB ini. Pilih yang support facades DB. Terus, di blok ini kita ganti jadi artikel sesuai nama model yang kita buat tadi. Oke, klik kanan di artikel, import class, dan selesai. Aku nggak mau kebanyakan, aku bikin artikel ini 10 aja. Dan save. Udah selesai, sekarang buka terminal, jalanin PHP artisan db.2 seed min class sama dengan tulis artikel seeder. Seedernya pakai huruf gede S-nya ya, seeder kayak begitu, enter. Tungguin sintang truncated table. Oke, ada yang kurang teman-teman. Sebentar, truncated table blocks bla 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 bla. Nah, di sini salah nih. DB table blocks truncated. Ini lupa teman-teman, seharusnya blocks ini kita ganti jadi artikel dalam bentuk plural, yaitu articles, sesuai nama table kita, articles pakai S. Oke, udah selesai. Sekali lagi jalanin komennya PHP artisan DB seed min class sama dengan artikel seeder, tungguin dan selesai. Oke, karena udah selesai kita lihat refresh. Nah, kita bisa lihat ini dia data artikel kita. Oke, nice. Sekarang kita udah punya table artikel dan isi data-data artikel. Oke, teman-teman, kita udah punya table block dan table artikel di database kita.
kita nggak bakal bikin table block rating dan artikel rating. Sebaliknya kita bikin table rating aja sebagai penyimpanan polymorphic relationship kita. Jadi kita bakal bikin table yang namanya ratings. Nah, untuk ratings nggak usah muluk-muluk isinya. Cukup sama kayak ini aja. Sebentar. Apa ya? Kok aku lupa? Images. Jadi untuk table rating sama kayak images, isinya paling cuman ID, name kita ganti jadi rating value atau value aja, karena aku pengen rating itu isinya dari 1 sampai 5, sama kayak di Google Play Store lah ya, 1 sampai 5. Nah, jadi kalau 5 bagus, kalau 1 jelek, itu blog atau artikel ratingnya. Jadi 1 sampai 5 untuk value, imageable ID-nya ini kita ganti, yang tadinya kalau di blog, kalau di images ini kan namanya imageable ID. Kalau di rating, apa ya namanya? Ratingable ID kah? Nah, aku agak lupa, nanti aku cari tahu. Nah, ini juga sama ratingable type mungkin, dan lain-lain. Ada created at, updated at, ini timestamp-nya aja. Oke, jadi kita juga sama, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom di dalam table rating. Oke, langsung aja kita bikin, sebentar. Oke, bisa aja. Kita coba aja kalau misalnya error, kita ulang supaya nggak error. Sekarang kita bikin dulu tabelnya. PHP artisan make titik 2, kita bikin table ya. Jadi bikin migration dulu. Make titik 2, create rating pakai S, kayak begitu. Terus table. Bentar, ada yang salah. Oh, salah teman-teman penulisannya, sorry. PHP artisan make titik 2, titik 2 migration. Aduh, aku kok jadi lupa ya, bukan titik 2 deng, spasi. PHP artisan make spasi migration, baru deh titik 2. Create underscore rating underscore table. Nah, kayak begitu. PHP artisan make migration titik 2, create. Sebentar, kok aku jadi lupa sih? Kita scroll ke atas ya. Ini sederhana loh, tapi aku lupa. PHP artisan make titik 2 migration spasi. PHP artisan make titik 2. Tidak, aku salah. Nah, gini yang benar ya. Sederhana aja aku lupa loh, yang sederhana kayak begini. Oke, PHP artisan make titik 2 migration spasi create rating table. Ratingnya pakai S ya, ratings table. Enter. Oke, udah selesai. Udah kebikin table kita. Bukan table yang udah kebikin, tapi file migration-nya. Kita lihat di folder database migration paling bawah. Nah, ini dia, create ratings table. Nah, aku bakal bikin isinya apa? Isinya call int. Nah, isinya aku bakal bikin value gitu aja ya. Atau jangan value deh. Value ini terlalu banyak ya digunakan. Apalagi di Laravel ada yang namanya function values. Jadi aku nggak bakal bikin function values. Mungkin aku bakal bikin apa ya? Rating value lah ya biar aman. Rating underscore value kayak begitu. Nah, ini unsigned pasti, nullable-nya enggak. Udah selesai. Sekarang kita bakal samain aja deh kayak ini images table ini. Nah, bikin integer, aku copy paste aja ya, dua-dua ini aku copy paste ke sini. Nah, imageable ID ini kita bakal ganti, yang tadinya imageable kita ganti jadi ratingable. Aku nggak tahu bisa apa enggak, kita coba aja dulu ya. Kalau nggak bisa ya kita bug fix gitu. Ratingable. Nah, kayak begitu ya. Ratingable ID, ratingable type. Udah selesai kayak begitu aja, teman-teman. Save. Nah, kalau udah, oh ya, kalian kalau mengetik kayak gini, call int, enter, atau call string, enter, kalian bisa ikutin dengan cara menginstal extension yang namanya Laravel Snippets ini. Oke, lanjut. Kita bakal jalanin PHP artisan migrate untuk bikin table ratings kita. Nah, udah selesai teman-teman. Ini dia isinya. Refresh. Ratings. Nah, untuk ratings kita udah ada sama kayak
table images. Ada ID, name, imageable ID, bla 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 bla. Nah, sedangkan ratings ada ID, rating value, ratingable ID, ratingable type, dan lain-lain. Nah, ini dia table ratings kita. Jadi kalian silakan ikutin dulu, bikin migration, bikin tablenya kayak begini. Sekarang kita bakal ngisi data di dalam table ratings ini manual ya, dari PHP MyAdmin langsung aja. Karena kalau mau pakai auto, dynamically, kita belum bikin fitur login. Karena kan secara logika yang bisa ngasih rating, pasti orang-orang yang bisa login dong. Kalau nggak perlu login, yang ada nanti ratingnya bakal banyak banget, bisa spam rating. Nah, nanti kalau ada waktu dan aku nggak lupa, kita bakal bikin fitur ini ya, bikin rating atau nulis rating untuk blog atau artikel. Nah, untuk sekarang aku bakal input data secara manual kayak begini. Yang pertama, kita bakal isi rating value untuk data yang mana. Yang pertama, aku bakal isi, ingat kita cuma 1 sampai 5. Yang pertama aku bakal bikin rating sempurna 5 lah ya. Ratingable ID-nya untuk siapa? Nah, kita bakal isi, aku buka dulu ya table blocks. Nah, aku bakal ngerating yang blok dengan ID 1, berarti aku pilih ratingable ID 1. Nah, terus untuk ratingable type sama kayak ini, sama kayak images, isinya adalah lokasi model dari apa yang mau kita isi. Kalau user ya app models user, tergantung ini ya project kalian ini. App models. Nah, kalian mau ngisi yang mana? Karena kalau user ya user, kalau blog ya blog gitu. Karena aku mau ngisi rating ini, aku bikin buat blog, ya udah L-nya kok gede sih. Nah, aku panggil lokasi blog app models blog. Udah selesai. Go. Nah, sekarang kalau browse, di sini aku udah punya rating value untuk blog dengan ID 1. Berarti yang titlenya off its weights code bla 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 punya rating 5. Oke, sekarang kita insert lagi. Aku mau bikin rating yang kedua. Misalnya, rating yang kedua value-nya 4 aja. Ingat, aku mau 1 sampai 5 ya, integer tanpa adanya koma-koma ya, nggak ada koma-koma, maunya integer bilangan bulat. Ratingable ID sama 1, terus yang tadi juga untuk blog dengan ID 1 ratingnya 4, kayak begitu. Go. Nah, selanjutnya aku bakal bikin insert lagi datanya, ratingnya 4 lagi. Nah, sekarang aku bakal bikin rating untuk table ini, artikel. Nah, artikel ID 1 aja lah ya. Berarti artikel ID 1, panggil valve modelnya adalah app models artikel, sesuai yang ada di project kalian. Oke, udah selesai, go. Nah, sekarang cukup 3 data aja ya. Ada 2 rating untuk blog dengan ID 1, terus ada 1 rating untuk artikel dengan ID 1, kayak begitu. Oke, nice. Sekarang data kita udah ada. Gimana cara munculinnya? Nah, cara munculinnya kita harus bikin function relationship polymorphic one-to-many ke model kita. Kalau kalian mau baca, sebenarnya kalian bisa lihat di bagian relationship, Eloquent ORM ya. Eloquent ORM, sebentar agak lelet internet aku, relationship, terus pilih yang one-to-many. Nah, ini dia contohnya post, video, comment. Sedangkan kita kan blog, artikel, ratings. Kayak begitu. Oke, nah di sini kalian gampang aja. Untuk misalnya aku bakal anggap sesuai project kita lah ya. Untuk kelas blog kita bakal bikin morph many, kayak begitu. Function morph many yang kita panggil. Begitu juga dengan artikel. Kita juga bakal menggunakan function morph many. Kalau kemarin kan one-to-one polymorphic kita memanggil function morph one. Nah, sekarang karena one-to-many, kita manggil fungsinya morph many. Kayak begitu. Oke, untuk yang artikel, jadi sama kayak image kemarin, menggunakan function morph to. Jadi, nanti juga kalau kalian mau, untuk table ratings, kalian bikin function yang namanya apa? Ratingable morph to. Kayak begitu. Oke, gampang ya. Kita coba aja langsung supaya ngerti deh. Kayak begitu. Oke, ini close aja.
close, close. Sekarang kita panggil block dulu. app models block. Nah, di sini kita bakal bikin function morph many. Aku bakal copy paste aja biar cepat. Kalian juga bisa ya copy paste. Ini dia copy yang morph many ini. Copy dan paste. Nah, di sini di morph many kalian harus klik kanan import kelasnya. Terus untuk komen kalian bisa ganti. Jadi kemana? Ya ke bukan artikel tapi rating. Panggil model rating. Nah, kayak begitu. Oke. Terus ini juga bikinlah nama function yang masuk akal karena kita rating ya udah functionnya rating. Pakai S ya, karena kita kan one to many, bisa lebih dari satu jadi ratings. Nah, sekarang comment table ini kalian ganti dengan nama dari kolom kalian. Ini kan ratingable ID. Jadi kalian hapus ID-nya, sisain jadi ratingable aja. Udah selesai kayak begitu teman-teman. Sekarang kita coba save dan kita ke app http controllers, panggil block controller. Nah, di block controller ini aku bakal bikin ini ya, di method show aja lah ya. Atau di sini juga nggak apa-apa buat ngeliatin ke kalian. Sebelum aku panggil view-nya, aku bakal bikin return biar nggak usah manggil view-nya. $blocks, save, lihat, refresh. Oh sorry, kita harus ke halaman block dulu. Nah, kalian lihat ini dia yang di return. Kalau aku lihat di sini, kita punya datanya adalah dengan ID 1. Sedangkan data kita iniin, kita order by descending, terus kita paginet. Nah, aku nggak mau paginet dulu ya, soalnya nggak ketemu nih datanya. Kalau kalian lihat tuh, dimulai dari ID 4544, mana 44, terus ke bawah. Nah, ini nggak ketemu nih, karena pagination. Jadi aku bakal ganti nih sementara ya, dari descending jadi ascending, kayak begitu, save, dan refresh. Sekarang kita bakal dapat data mulai dari 1. Nah, kalian lihat di sini, kita punya text. Enggak, bukan itu. Kita punya comments, bukan itu juga. Kita punya image, bukan itu juga. Oke, sekarang relation-nya udah muncul semua. Ada text, ada comments, ada image. Nah, yang kita butuhkan belum muncul, yaitu rating. Gimana cara manggilnya? Gampang aja teman-teman, caranya sama semua. Di wave ini aja kalian tambahin, yaitu tambahin sesuai nama function yang kalian bikin. Kita kan bikin rating pakai S. Udah, kalian save aja, dan refresh lagi. Lihat, kelas app model rating not found. Ada yang lupa kita lakukan, yaitu ketika memanggil rating ini kita belum import kelasnya. Jadi di rating klik kanan import kelas. Sebentar. Ada yang aneh teman-teman. App model rating not found ada di history relationship. Sebentar. Morph many udah kita import, rating juga udah kita import. Jadi yang mana yang belum kita import? Sebentar ya, sebentar aku ando-andoin dulu. Kita harus lihat nih, di mana errornya. Oke, berarti pemanggilan di sini nih, ada yang error. Ketika memanggil ini, kita descending, ganti jadi ascending, save, refresh. Ini belum error, tapi ketika aku manggil nama function relationship-nya, yaitu ratings, di sini error. Tuh, app models rating not found. Kenapa not found? Karena kita udah bikin belum sih modelnya? Belum bikin ya teman-teman, kita belum bikin model ratingnya. Makanya tadi aku klik kanan import class juga message-nya class is not found. Sorry, my bad, aku nggak teliti di sini. Jadi kita bakal bikin model untuk rating dulu. Buka terminal kalian lagi, jalanin php artisan make .2 model, kasih nama rating dalam bentuk singular. Oke, udah selesai. Sekarang kalian klik kanan rating ini, rating.2.2 kelas ini, klik kanan import class. Oke, udah keimport ya. Ini dia app models rating. Save. Ini untuk model rating biarin aja kosong dulu ya, karena kita belum insert datanya, belum pakai mass assignment, jadi biarin aja kosong kayak begini. Oke,
Kita sekarang udah di save, sekarang refresh. Nah, udah nggak error. Kalau kalian lihat, data ya dengan ID 1 udah memunculkan ratings tuh. Kalian lihat teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat, untuk blok dengan ID 1, udah ada data ratingsnya, yaitu ini dia, 5, rating value 5, dan rating value 4. Oke? Sedangkan untuk data yang nggak punya ratings, isinya cuman array kosong kayak begini. Oke, nice ya. Jadi, walaupun di sini ada 3 data ratingsnya, tapi Laravel nggak nyasar. Dia tahu berdasarkan ratingable type kita. Kalau di blok, ya udah, tampilin yang punya dia aja dengan ID 1 dan modelnya ke blok. Kayak beginilah hasilnya. Sekarang kita bakal tampilin file blade-nya lagi ya, dengan menyertakan kolom rating di dalam table block list kita. Oke, kita bakal hapus return $blocks ini, supaya yang ditampilkan adalah file view kita. Nah, aku pengen nampilin di sinilah ya, setelah text mungkin, atau setelah comments, bebas sih di mana aja, aku bakal lihat dulu. Nah, mungkin setelah teks lah ya, kita taruh di sini rating, kayak begitu. Oke, aku cari kolom teks ada di sini, aku tambahin table header baru atau TH baru, yaitu rating. Nah, kita juga harus naruh TD baru di atas comments. Kita lihat comments itu ada di sini, berarti kita harus nambahin TD di sebelumnya. Kayak begini, TD. Nah, save dulu, lihat, refresh. Nah, di sini ada rating tapi kosong. Oke, sebentar, aku lihat halaman terakhir. Oke, komen udah ada ya, bukan error berarti. Nah, di sini rating udah ada. Sekarang kita bakal ngisi rating sesuai isi di dalam database kita. Oke, nah di dalam database berarti kita harus lihat nih. Kan ini relationship-nya one to many. Kalian bisa lihat sendiri juga. Satu blok bisa punya banyak rating. Berarti buat munculin ke dalam view blade kita harus menggunakan for each supaya bisa nampilin semua ratingnya. Nah, kalau kalian lihat di sini, kita coba panggil message kayak begini. Aku bakal $block, terus panggil namanya ratings sesuai nama function relationship-nya. Save, refresh. Aku udah dapat datanya. Jadi kalau yang ada datanya itu ya tulis, kalau enggak ya udah array kosong. Sekarang kita bakal rapiin dulu. Yang array-array kosong ini kita bakal isi string hardcode aja dulu ya. Nah, untuk mengecek atau menulis menulis hardcode, kita cek dulu apakah data block ini punya rating apa enggak. Kalau enggak punya, kita tulis sesuatu. Nah, dengan cara apa kita bisa kayak begitu? Dengan cara hitung. Jadi di sini kita bikin aja if, kita lihat jika $block ratings dihitung dan dia nggak punya sama sekali rating atau lebih kecil dari 1, kita ngapain? Kita bakal ketik no rated yet atau not lah ya, belum di rated sama sekali, atau no rate yet, terserah kalian nulisnya kayak mana. Terus jangan lupa if biar nggak error. Nah, sekarang kita coba save dan refresh. Nah, di sini untuk data yang nggak ada ratingnya, udah tulisannya not rated yet. Tapi masih ada array kosongnya. Nah, kita bakal pindahin ini ke dalam else. Di sini, add else. Enter, paste yang tadi. Nah, rapiin sedikit. Save, refresh. Nah, kalian lihat di sini udah nggak ada array kosong. Jadi kalau yang nggak punya comments, bukan komen ya, kalau blocks yang nggak punya rating bakal tulisannya not rated yet. Kalau ada, masih ini tulisannya. Nah, aku nggak pengen ini yang muncul, aku pengen cuman rating value-nya aja. Jadi aku bisa melakukan ini, aku hapus $block ratings, aku bakal melakukan add for each, kayak begini. Isinya adalah $block, terus ratings pakai S, nama functionnya ya, S, aku bakal bikin $rating.
Nah, di sini aku bakal bikin mustache 2 kali mustache-nya, sorry. Bukan add, dollar rating kayak begitu. Nah, jangan lupa di bawahnya add and for each. Save, kalian bisa lihat, refresh. Nah, ini array-nya udah kosong, udah dihapus ya. Kalian lihat masih banyak banget. Kita mau nampilin rating value-nya aja. Berarti kita tinggal tambah rating value, save, refresh. Nah, dapat deh 5 sama 4. Nah, ini kan 5 sama 4 belum jelas nih ratingnya kok 5 sama 4. Biasanya kan rating itu average atau nilai rata-rata dari rating. Nah, kalau kalian lihat di sini ratingnya ada 5 sama 4. Seharusnya rating di sini kan 5 ditambah 4 bagi 2, karena jumlah ratingnya ada 2 kan. 5 tambah 4 bagi 2 sama dengan 4,5. Tapi di sini 5 sama 4. Gimana mencapai hal yang kita inginkan, yaitu 4,5? Nah, di sini kalian bisa ngitung-ngitung, atau cara mudahnya kita bisa pakai higher order, kok aku lupa, yang ada di collection. Nah, aku langsung liatin aja ke kalian. Kalian bisa baca-baca sendiri ya sebenarnya, tapi kalau kalian mau nunggu, mungkin bakal aku bahas nanti tentang collection. Tapi kalau mau baca-baca sendiri, silakan ke dokumentasi Laravel, ke bagian collections. Nah, disinilah bisa kalian baca collection di bagian higher order message. Nah, higher order message ya namanya, aku lupa. Di dalam higher order message, kalian bisa panggil yang namanya average. Nah, di average ini kalian bisa ngitung-ngitung atau mendapatkan nilai rata-rata. Jadi, kalau kebutuhan kita adalah 5 tambah 4 bagi 2, kita bisa menggunakan higher order message average. Nah, kalian bisa ikutin aku aja caranya, karena aku belum jelasin ya. Jadi, kalian ikutin aja cara aku. Di sini kita bakal hapus semua for each kita. Kita bakal memanggil higher order message. Di sini panggil mustache. Aku bakal enter supaya kalian lebih jelas ngeliatnya. Aku bikin dalam satu baris kayak begitu. Nah, di sini kita bakal manggil collect dalam kurung. Kita panggil $block. Sebentar, jangan collect dulu deh. Aku mau step by step buat kalian ya. Jadi kalau aku ketik $block ratings, kalian kan ngeliat kayak begini, bla 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 bla. Aku nggak pengen ini, aku pengen cuman rating value doang. Nah, kita bisa mendapatkan hal itu dengan memanggil plug atau plug, tulisannya PLUCK, panggil nama kolomnya yaitu rating underscore value. Benar ya, rating value, benar. Nah, kayak begini aja. Sekarang kalau aku save, kalian bakal lihat datanya yang didapetin cuman data rating doang dalam bentuk array. Nah, oke, kita udah dapat ratingnya aja, nilai ratingnya doang. Sekarang kita mau mendapatkan nilai rata-rata dari 5,4. Kita mau mendapatkan nilai rata-rata dari 5 dan 4. Seharusnya kan 5 tambah 4 bagi 2. Nah, kita bisa menggunakan higher order message di collection. Caranya, di paling depan kalian tambahin collect. Kayak begini. Buka kurung. Terus, paling ujung setelah rating value, kalian tutup kurung. Terus kalian panggil function yang namanya avg kayak begini. Udah selesai teman-teman. Save. Lihat, refresh. Lihat nilainya 4,5. Oke, gampang ya? Gampang. Kalian ikutin aja cara aku dulu. Karena sekali lagi, karena aku belum bahas tentang collection dan higher order message, kalian ikutin aja cara aku ini dulu. Nah, buat pembuktian nih ke kalian, aku bakal ganti nilainya. Ini kan 5 sama 4, rata-ratanya 4,5. Ini dia kebukti 4,5. Sekarang kalau aku ganti nih 4 jadi 2, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah berubah jadi 3,5. Kenapa? Ya, dia ngitung 5 tambah 2 sama dengan 7, dibagi 2, 3,5. Kayak begini, kebukti. Berarti kita bisa lihat bahwa higher order message average ini udah benar sesuai yang kita mau. Oke, kayak begitu teman-teman. Jadi aku balikin lagi ke 4 lah ya tadi. Kayak begini, dan dia balik ke 4,5 ratingnya. Oke, jadi kayak begitu aja teman-teman. Silakan kalian ikutin cara aku sampai mendapatkan rating kayak begini. Ya, segitu aja lah ya video kali ini teman-teman. Udah lumayan panjang. Kita udah bikin rating untuk
table block. Tapi kita belum bikin rating untuk table artikel ya. Jadi aku nggak bikin dulu di artikel di sini. Sebagai tugas aja lah ya buat kalian. Kalau kalian pengen belajar, kalau nggak ngerjain atau nggak pengen juga nggak apa-apa. Terserah kalian. Jadi kalau kalian tertarik dan pengen belajar, coba kalian bikin kayak begini. Tapi bedanya dengan table artikel ya. Jadi di sini kan aku udah bikin blog, ada ratingnya, ada image, ada teks, dan lain-lain. Nah, sekarang coba kalian bikin yang artikelnya sama kayak begini. Paling nggak bisa nampilin rating deh dengan artikel. Oke? Jadi aku cukup ngebahas tentang blog aja, munculin one-to-many polymorphic relationship, yaitu rating. Nah, sekarang kalian sebagai tugas, kalau tertarik dan kalau pengen, bikinlah yang artikel. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa. Oke, jadi kayak begitu aja teman-teman ya video kali ini. Jadi kita udah ngebahas tentang one-to-one polymorphic, terus one-to-many polymorphic. Yang belum tinggal many-to-many polymorphic aja. Mungkin next video kita bahas. Jadi kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini, silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.